kawan UGM, ketemu lagi dalam acara Kita Bisa, Bincang Santai UGM Kampus Jakarta. Hari ini kita bersama dengan Ibu Dr. Santi Deliana, Esos MIKOM dari Kalbis Institute, dengan tema tentang Friendship, Love, and Romantic Relationship. Apa kabar Ibu Santi? Baik, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Hari ini kita akan ngobrol dengan beliau tentang tema friendship, love, dan romantic relationship. Mungkin kita langsung tanya ke beliau tentang tema hari ini. Silakan Ibu, kira-kira seperti apa ini yang mau disampaikan terkait friendship, love, dan romantic relationship? Ya, baik, terima kasih untuk kawan UGM. Jadi memang tema ini tuh sebenarnya tema yang alamiah sebenarnya ya. Semua manusia itu pasti akan mengalami yang namanya pertemanan, terus akhirnya tumbuh cinta gitu ya. Kan akhirnya itu yang membuat kita bahagia ya Pak ya. Betul Ibu. Lalu akhirnya masuk ke dalam romantik gitu ya, dalam romantisme gitu ya, bahwa akhirnya selain kita punya teman gitu, tapi kita juga punya pasangan yang akhirnya nanti akan bersama-sama kita sampai hidup kita jalanin di dunia ini. Kira-kira begitu. Dan kalau misalnya memang akan disangkutkan dengan kawan UGM gitu ya, berarti ranahnya adalah mahasiswa. Mahasiswa S2 yang mahasiswa dari yang masih mungkin baru lulus S1 lanjut sampai yang sudah cukup sepuh gitu mungkin ya. Nah itu memang kalau misalnya arahnya itu ke arah sana gitu ya, jadi kita juga tetap perlu melihat bahwa ternyata dalam membangun relasi itu kita harus punya istilahnya trik, tips supaya memang nantinya relasi kita juga dengan teman, dengan pasangan itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau relasi itu lancar, akhirnya kuliah, bikin tesis itu lancar gitu ya. Oke, baik. Nah, kawan UGM, ini ada kaitannya sama bikin tesis. Jadi masalah nggak? Coba kita tanya beliau. Gimana Bu? Kadang-kadang kan juga ada masalah dalam membuat tesis. Apakah pada saat membuat tesis itu masalah? Apakah juga ada kaitannya dengan friendship, love, dan romantic relationship ini kira-kira? Jadi kalau misalnya kan ada beberapa kawan UGM gitu ya, mungkin yang memang memulai tesisnya itu benar-benar selesai kuliah langsung bikin tesis gitu ya. Kalau misalnya ada kelompok-kelompok gitu ya dalam membuat tesis gitu ya, itu lebih memacu kita untuk akhirnya bisa cepat selesai atau lulus tepat waktu gitu ya. Jadi kalau niatnya adalah untuk awalnya saya punya relationship, biasanya alasannya adalah untuk memberikan support moral, memberikan semangat gitu belum ya. Bagaimana ini? Nah iya, jadi dalam menjalin relasi itu pastinya nggak semuanya akan mulus-mulus aja gitu ya Pak ya. Dan memang kalau misalnya kita menjalin relasi itu kitanya sendiri itu tidak bisa membangun hubungan, tidak bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, akhirnya mau nggak mau yang tadinya niatnya tesisnya bisa cepat kelar gitu ya, malah jadi mandek gitu ya. Nah itu harus disadari segera supaya nanti akhirnya nggak buntut-buntutnya jadi DO gitu ya. Tanda-tandanya apa Bu? Harus lanjut atau tidak ini? Nah, kalau di dalam relasi hubungan pacaran gitu ya, kalau misalnya kawan UGM itu sudah melihat bahwa ini ternyata relasi saya itu relasi yang sehat. Ternyata relasi saya itu adalah relasi yang tidak sehat. Arahnya sudah mulai, kalau anak Jaksel bilang toxic gitu ya, toxic relationship. Nah itu harus sudah mulai disadari sebelum akhirnya takutnya nanti kita udah keburu DO baru kita sadar ternyata relasi saya nggak benar gitu kan. Gitu. Jadi selama misalnya memang hubungan kita sehat gitu ya, bahwa perkuliahan kita terus tesis kita malah jadi terbantu karena ada pertemanan yang cukup baik, ada
pasangan yang mendukung gitu ya, arahnya ke arah yang lebih baik, nah itu berarti relasinya masih relasi sehat. Tapi kalau relasinya sudah tidak sehat gitu ya, baru mau janjian sama dosen, mau ngerjain tesis gitu ya, nggak usah janjian gitu ya, kamu nanti jangan-jangan cuman mau deket-deketin dosen misalnya gitu. Jadi udah ada negatif thinking seperti itu dari pasangan kita, ya itu udah mulai arahnya ke toksik, Pak, udah mulai tidak sehat gitu ya. Tapi kalau misalnya itu masih bisa dikomunikasikan gitu ya, enggak kok, bener saya bimbingannya bimbingan tesis, bukan bimbingan bukan bimbingan yang lain. Nah itu harusnya sih bisa diperbaiki, masih bisa diperbaiki. Nah ini kan itu tadi kalau dari sisi pacaran, bagaimana yang sudah berkeluarga? Kan sudah tidak mungkin, ya tentunya tidak diharapkan kemudian terus ya udah kita selesai deh gitu gara-gara tesis gitu kan, malah selesai gitu. Nah ini seperti apa? Mungkin ada perbedaan dengan yang sedang berpacaran. Kalau yang sudah punya keluarga gitu ya, memang awal kita mulai kuliah kan kita juga menyadari bahwa ini adalah bagian kemajuan dari keluarga kita, gitu ya. Jadi kita mau mengambil pendidikan itu kan berarti ada keinginan atau ada cita-cita ini akan mendukung kemajuan dari keluarga ini, gitu ya. Nanti mungkin arahnya sampai ke arah kenaikan finansial misalnya gitu. Nah, kalau itu sudah disadari dan disepakati secara bersama di awal, harusnya dia juga akan mendukung sampai proses akhir. Nah, mungkin bisa disampaikan istilahnya apa ya, mata kuliahnya jam berapa aja, nanti saya akan melakukan bimbingan itu kira-kira jadwalnya seperti apa. Kalau misalnya akhirnya saya agak mumet dari kampus, tolong di rumah juga diajak lebih mumet lagi ya. Nah, jangan diajak berantem juga gitu kan. Jadi hal tersebut yang memang harus disepakati harusnya sebelum mulai kuliah. Gitu. Nah, jadi kalau sudah mulai kuliah itu mumetnya hanya mumet kontennya tesis gitu ya. Tidak lagi mumet terhadap relasi kalau misalnya memang akhirnya arahnya ke arah pertengkaran, memang harus dicari waktu khusus gitu ya Pak, dan memang ayo duduk bersama gitu, kita diskusiin sebenarnya apa sih yang diinginkan dari keluarga ini gitu ya, bahwa kok ternyata pembelajaran saya atau pendidikan saya ini udah mulai agak mengganggu stabilitas keluarga gitu, stabilitas keluarga gitu kan. Nah, oke, kita cari supaya kita tahu masalahnya di mana. Jangan-jangan masalahnya sebenarnya bukan di tesisnya. Nah, jangan-jangan bukan di tesisnya, tapi ketidakjujuran misalnya, atau uangnya akhirnya berkurang gitu ya. Betul. Itu biaya tesis jadi nambah. Oke, baik. Oke, baik. Kawan UGM, saya mau tanya satu hal sama beliau nih, menarik mungkin. Seharusnya, Bu, ada nggak kasus-kasus yang mungkin ada yang curcol ke ibu, baik itu dari mahasiswa yang berpacaran ataupun mahasiswa yang sudah berumah tangga, terkait dengan masalah kehidupan kampusnya dan hubungannya gitu. Mungkin bisa diceritain. Oke. Kalau yang lancar-lancar aja banyak Pak, ya. Okay. Jadi yang lancar-lancar aja, karena memang mereka biasanya yang pacaran itu memang sudah menyepakati bahwa oke, ini saya udah tahu gitu loh. Biasanya kan memang orang yang ngambil S2 itu kan secara pemikiran itu sudah lebih dewasa dan dia tahu bahwa pilihan saya ini berarti resikonya apa gitu. Jadi sebenarnya udah paham tuh gitu ya. Tidak seperti mungkin anak S1 gitu, karena mungkin pilihan dari orang tua dan lain sebagainya gitu. Jadi menjalannya itu harusnya biasanya lebih bisa diatur sebenarnya kalau untuk yang S2. Nah, kalau akhirnya memang ada sih yang cerita bahwa konflik itu muncul biasanya pas penyusunan gitu ya. Kalau pas lagi kuliah itu kan biasanya nggak baik-baik aja gitu ya, aman-aman aja karena jadwalnya udah jelas gitu ya. Terus ya mungkin ada juga mahasiswa yang setelah kerja kuliah ya udah pulang aja gitu tanpa ada kegiatan-kegiatan tambahan lain gitu ya. Kalau pandemi kemarin kan kuliahnya dari rumah gitu. Betul. Ya,
lebih harusnya memang nggak terlalu muncul banyak masalah gitu ya. Apakah bukan malah justru katanya kalau sering ketemu itu justru memunculkan masalah? Iya. Bagaimana Bu? Iya, itu banyak juga ya kasus kayak iya. gitu ya. Tapi saya pikir karena memang yang pas pandemi kemarin S2 itu nggak terlalu banyak yang cerita masalah yang timbul gara-gara online pendidikan gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin ceritanya arahnya lebih ke pandeminya ya, memang udah akhirnya memicu pertikaian atau perselisihan di dalam keluarga, tidak karena sekolahnya gitu kalau yang online. Tapi kalau yang apa namanya, yang pertemuan fisik itu malah resiko-resiko itu yang malah muncul gitu Pak, gitu. Jadi lebih karena biasanya sih konfliknya itu muncul setelah penulisan sih Pak, pas lagi ada penulisan. Kalau kuliah kan udah ketahuan ya, yaitu tadi jadwalnya udah sangat rutin gitu, udah tahu dari jam sekian sampai sekian. Tapi kalau begitu udah nulis kan dia butuh ke perpus, dia butuh ketemu dosen, dia butuh ke lapangan gitu. Nah, saat mau turun ke lapangan nggak bilang sama pasangannya, misalnya gitu kan. Padahal join, misalnya penelitiannya bareng gitu ya, kemana nginep, nggak balik-balik, misalnya gitu. Jadi memang konflik-konflik itu yang akhirnya tidak dikomunikasikan dengan baik saat penyusunan tesis misalnya gitu. Apakah mungkin juga ada yang guyonan yang itu kawan UGM yang biasanya bilang saya pengen seblak tapi saya nggak mau bilang bahwa saya mau seblak. Nah ini sama, saya mau penelitian harusnya nggak perlu ngomong. Ya, cuman memang kalau dari yang selalu saya sampaikan kepada pasangan itu biasanya gini Pak, pasangan itu nggak melulu bisa membaca apa yang kita inginkan. Dia bukan ahli nujum, dia bukan juga pesulap gitu ya, bisa merubah apa yang terjadi di depan mata gitu. Nah itu yang diperlukan dari masing-masing relasi gitu ya, untuk yang kamu lakuin ya udah bilang aja gitu. Kalau misalnya memang apa yang saya sampaikan itu akhirnya tidak bisa, jadi arahnya tidak akan ke konflik gitu. Dan ini tidak ada kaitannya dengan gender Bu ya? Mau laki-laki mau laki-laki mau perempuan. Kalau sekarang kan lebih terbuka lagi ya Pak, bahwa perempuan itu akhirnya diizinkan oleh suaminya untuk sekolah kan gitu kan. Kayak saya aja, saya duluan nih yang S3 gitu kan, pasangan enggak gitu. Tapi memang akhirnya itu sudah disepakati dari awal gitu loh. Jadi harapannya ya nggak akan muncul konflik-konflik itu gitu. Nah, saran saya kepada kawan-kawan UGM gitu ya, kalau misalnya memang sedang dalam proses tesis ya disampaikan aja jadwalnya mana aja yang saya harus pergi, yang saya harus turun ke lapangan, yang saya harus ketemu dosen nungguin di depan kafe malam-malam gitu ya. Ya pulang-pulang ya diomongin aja gitu. Nah, itu yang mungkin akan meminimalisir konflik Pak, bukan akhirnya menghilangkan sama sekali ya, tapi meminimalisir konflik yang terjadi. Ada satu lagi yang menarik, kawan UGM, beliau ini punya keahlian di bidang komunikasi seksual. Saya ingin tanya sama beliau, Bu, jangan-jangan kalau yang sudah menikah itu selama ini ketika pandemi tidak terlalu banyak konflik, tidak terlalu banyak masalah, karena mungkin masalahnya sudah bisa diselesaikan di ranjang lebih banyak. Bagaimana langsung gitu ya? Oke. Kalau hubungan seksualnya pasangan suami istri, kawan UGM gitu ya, itu lancar gitu ya, lancar dan baik-baik saja, itu harusnya berimplikasi terhadap kegiatan kita semuanya Pak, tidak hanya nulis gitu ya. Jadi kalau begitu sudah selesai di rumah gitu ya, begitu datang ke kampus kan udah cerah gitu ya. Nah, itu yang mungkin juga bisa dijadikan prioritas gitu ya, supaya memang penulisan tesisnya itu lebih lancar dan bersemangat gitu ya. Berarti ini kalau yang kecut-kecut, nah berarti bahwa udah bisa ngelihat gitu ya. Berarti masih bujangan gitu. Masih bujangan ya. Baik, ada kesempatan untuk didekati berarti Bu ya. Kalau yang masih bujang ya. Baik kawan UGM, mungkin kita tanya ke beliau untuk closing dari acara hari ini.
Silakan Bu, ada closing, penutupan Ya. untuk sesi ini. Ya, baik. Untuk yang kawan UGM gitu ya, yang memang sedang menjalin relasi atau yang sudah berkeluarga, dalam proses pendidikan itu memang harus dikomunikasikan sejak awal apa yang ingin goalnya seperti apa dan apa yang harapannya dari masing-masing pasangan gitu, supaya memang konflik-konflik yang sebenarnya kita udah tahu gitu ya depan mata akan muncul, itu kita masih bisa antisipasi supaya nggak meledak, supaya memang masih bisa dikurangin gitu ya intensitas berantemnya gitu ya. Betul. Karena memang di dalam menjalin relasi itu pasti ada kontradiksi, ada konflik, ada tarik ulur gitu ya. Dan bagaimana kita beradaptasi dengan apa yang sudah terjadi atau yang sudah kita ketahui dari relasi pasangan kita, supaya memang setelah proses adaptasi itu kita saling makin mengenal gitu Pak. Jadi diharapkan memang proses pendidikan kawan UGM di proses S2 ini gitu ya, itu bisa menjadi lebih lancar dan membahagiakan terutama. Oke. Gitu. Itu saja Ibu. Ya, Baik, terima kasih. Kawan UGM, ini tadi sudah ditutup oleh Bu Santi. Jadi dalam hal ini dapat kita lihat yang penting komunikasinya, tujuannya untuk apa, dan jangan ragu-ragu untuk mengkomunikasikan. Tidak perlu menunggu siapa yang harus mulai duluan, tapi itu merupakan suatu merupakan suatu usaha dari masing-masing kita. Sampai ketemu di Kita Bisa lain waktu. Terima kasih.